ada di dalam bisa maju ke depan. Kita berdoa untuk anak-anak supaya akhiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua mengangkat tangan arahkan kepada anak-anak kita supaya mereka berhikmat dan diberkati pada masa pertumbuhannya, dan biarlah mereka dalam hidupnya menyenangkan hati Tuhan selalu dan membuat dirinya memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari kita doakan anak-anak kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan yang saat ini berdiri di depan dan ingin mengagungkan kebesaran Engkau, ingin meninggikan nama-Mu lewat persekutuan sekolah minggu. Tuhan, bawa anak-anak lebih lagi, bawa anak-anak untuk menjadi pandai, penuh hikmat, pengurapan yang penuh terjadi dalam kehidupan anak-anak. Diberkati anak-anak hari ini dalam nama Yesus. Biarkanlah pendidikanmu, usiamu, semua ada di tangan Tuhan, dan Engkau diberkati dalam masa depan yang penuh pengharapan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati mereka semua, dan biarlah Kau penuhi dengan hikmat urapan-Mu, sehingga mereka mengajarkan anak-anak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, dan juga sebentar kami juga akan mendengar firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh memberkati kami semua hari ini. Dan biarlah kebaikan-Mu dirasakan bagi setiap yang hadir. Dan kami semua akan pulang diberkati Tuhan. Kami percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu ayat yang dimana Tuhan ingin tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Kita ambil yang di dalam Alkitab kita, Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Sudah ketemu, katakan amin. Mari kita bersama-sama dengar firman Tuhan, dan kita bersama-sama membaca. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Pada garis bawah yang perlu kita teliti di ayat itu adalah di kata kalimat yang terakhir. Tuhan sudah dekat. Saudara merasakan bahwa hari-hari ini terasa Tuhan sudah dekat. Merasa nggak? Kalau tidak merasa, saya akan tunjukkan bagaimana prosesnya Tuhan sudah dekat. Kita membaca dulu di dalam
2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ya, kita baca di sini. Ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan sampai saya katakan berhenti. Ya, dikatakan di sini, tanda-tanda Tuhan sudah dekat adalah 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pertama katakan masa sukar. Di mana masa yang sukar ini orang mencari sesuatu, tidak mudah untuk menemukannya. Dari pekerjaan susah, dari usaha juga gak gampang, dari teman baik banyak penipunya. Betul gak? Cari utang malah diutangi. Iya kan? Ya kan? Kepinginnya utang di bank, banknya malah jadi penipu. Susah. Banyak sekali di masa-masa sukar ini kita tidak mendapatkan sesuatu yang damai. Semuanya sukar. Sukar sekali, saudara. Orang berantem didamaikan sukar. Betul? Rumah tangga berantakan dibetulin susah. Susah. Karena memang ini akhir. Tanda Tuhan sudah? Tuhan sudah? Anak-anak zaman now sudah mulai berantem sama orang tua. Gak peduli umurnya berapa. Anak kecil sudah berani melawan orang tua. Di berita sudah mulai ayah kandung dibunuh, ibunya gara-gara nggak belikan rokok dibunuh, ya kan, saudara. Nah, kakak kandungnya gara-gara sawahnya separuh dijual dibunuh, dan join perusahaan maunya semena-mena, pengen menang sendiri, akhirnya berantem, akhirnya selesailah perusahaan itu, saudara, tutup juga akhirnya. Susah, betul. Susah. Sekarang masa-masa yang susah. Istri salah susah ditegur, suami salah susah ditegur, ya kan? Susah sekali. Loh, kenapa harus susah? Sebenarnya harusnya gampang. Kita anak terang, di luar sana banyak anak gelap. Kalau kita membandingkan, saudara, ini satu contoh aja. Saudara, kalau di luar sana banyak gak orang sombong? Banyak ya? Banyak. Orang sombong, orang meninggikan diri, orang cari keuntungan sendiri, sana banyak. Tapi di gereja ada nggak? Ada nggak? Nggak ada yang ngaku. Betul. Nggak ada yang ngaku. Kalau di luar sana orang-orang yang hidup dalam kegelapan, banyak orang pelit. Banyak nggak orang pelit di sana? Banyak. Enggak, tinggal di luar Tuhan, nggak punya Tuhan, dan mereka juga nggak percaya Yesus. Banyak orang pelit, saudara. Tapi di gereja ada nggak orang pelit? Banyak. Mana orang? Nah, terus apa bedanya? Bedanya apa?
orang yang hidup dalam terang dengan orang yang hidup dalam kegelapan. Orang yang hidup dalam kedagingan dengan orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Kalau dua-duanya itu sama. Kalau di sana ada orang pelit, di sini banyak orang pelit. Di sana ada orang mementingkan diri, di sini banyak orang mementingkan diri. Di sana ada orang sombong, di sini juga banyak orang sombong. Di sana ada orang cari muka, di sini juga banyak orang cari muka. Apa untungnya kita dengan kegelapan? Sama nggak? Harusnya beda. Inilah tanda Tuhan sudah dekat. Amin. Saran Tuhan, saran firman, simpel. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Simpel bukan? Kenapa nggak bisa? Ibadah ini saudara, tahu arti ibadah sebenarnya? Ibadah itu bukan seni, saudara. Banyak orang agamawi berkata bahwa ibadah itu seni, harus tersungkur, sujud, lalu juga menari dan sebagainya. Tapi padahal di dalam firman Tuhan mengajarkan ibadah itu adalah bukan seni. Ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan yang spesial. Ini sesuatu yang membedakan kita. Jadi kita saudara, dalam hal ini ibadah ini saudara, kita harus membuat satu perbedaan dalam ibadah kita dengan Tuhan. Harus menyatakan pribadi kita dengan kebaikan yang diketahui semua orang. Berarti ini berbicara tentang gaya hidup. Kalau kita dalam ibadah di gereja ini kita selalu baik-baik saja. Saudara, di gereja diketahui orang yang paling alim. Saudara, di gereja diketahui orang yang paling baik. Saudara, di gereja ini saudara diketahui orang yang suka memberi. Betul? Saudara, di gereja diketahui orang yang suka memberi perpuluhan. Saudara, di gereja diketahui orang yang suka berbicara tentang firman Tuhan. Tapi saudara lepas dari gereja, tidak mewujudkan gaya firman yang seperti diterapkan dalam gereja, sama aja saudara bohong. Amin. Bohong. Kehidupan beribadah tidak seperti gaya seni, saudara. Tapi firman Tuhan yang berlaku dalam diri kita mengubah dalam setiap kehidupan kita, saudara. Nah, kita harus tahu di sini kebaikan hati jangan berbicara pada dalam gereja, tapi di luar sana saudara harus tunjukkan juga bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang mencerminkan Kristus. Kebaikan hatimu harus diketahui semua orang. Jangan hanya bisa di gereja, saudara gak bisa melakukan di luar sana. Jangan hanya bisa di gereja, di rumah saudara gak bisa lakukan. Salah. Itu sama aja, saudara. Amin, saudara. Nah, dari sini saudara kita melihat tanda Tuhan sudah dekat. Pada ayat yang kedua dikatakan demikian, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saya bertanya kepada saudara, mencintai dirinya sendiri itu seperti apa, saudara?
berikan contohnya. Nggak apa-apa, kita relax aja. Pertama, mencintai diri sendiri. Apa saudara? Yang pasti tidak mempedulikan orang lain. Ya, yang pertama, mencintai diri sendiri. Lalu yang kedua, apa saudara? Yang kedua, tidak pernah peduli dengan orang lain. Tidak pernah mengasihi orang lain. Yang ketiga, saudara, apa yang ketiga? Yang ketiga, saudara, biarkan orang lain menderita, yang penting aku tidak. Ini contoh, saudara. Orang yang mencintai dirinya sendiri adalah kehidupan orang yang egois, saudara. Egois. Ya, banyak sih orang yang minta tolong sama saya, tapi suatu saat saya juga terbatas ya. Namanya kita semua kalau nolong orang itu, saya yakin tidak seluruh dunia bisa ditolong, ya kan? Tidak seluruh teman-teman kita bisa tertolong oleh kita. Terbatas, saudara. Saya juga terbatas. Banyak orang datang untuk sesuatu yang dibutuhkan, tapi saya juga terbatas dengan keadaan yang memang saya tidak bisa waktunya menolong. Itu suatu saat terjadi seperti itu, saudara. Tapi ketika kita berkelimpahan, saudara, saya juga selalu belajar untuk menolong orang dalam kelimpahan. Tapi jangan sebaliknya, saudara, kelimpahan tidak peduli dengan orang. Jangan sebaliknya, saudara punya, tapi saudara tidak peduli dengan orang. Saya belajar untuk selalu peduli dengan orang lain selagi ada. Bahkan saya juga berani berkorban untuk orang lain daripada untuk saya sendiri. Itu selalu terjadi. Istri saya paling tahu. Nah, berapa kali orang datang ke rumah mencari saya. Ya. Terakhir kemarin, saudara. Terakhir kemarin itu cari saya. Kira saya punya utang malah. Tapi hati-hati, saudara, kalau mengatasnamakan saya karena sudah ada korbannya, saudara. Ya, jemaat di tempat kita juga gara-gara ada foto saya, ada nama saya, pinjam uang, dikasih, saudara. Akhirnya jadi korban 4 juta. Oh bener ini Pak Gembala, bener. Tanpa konfirmasi ulang dan sebagainya langsung ditransfer 4 juta. Lalu diteleponlah istri saya. Ini Pak Gembala ada masalah apa? Kok bisa pinjam uang 4 juta? Mana mungkin? Ini loh ada orangnya di sini. Kenapa? Barusan pinjam uang 4 juta. Nah, saudara hadiah. Jadi itu, saudara, kita harus hati-hati itu ya. Dari hal itu saya belajar untuk tidak mementingkan diri saya sendiri. Saya pernah punya sepatu. Itu dulu saya pernah ke Singapura, pelayanan ke Singapura. Itu saya beli sepatu harganya $100. $100 itu kalau dikalikan dulu harganya 780.000 rupiah. Itu zaman dulu 2015. Saya memang sejak pelayanan itu saya belajar untuk tidak mementingkan diri. Pulang-pulang, saudara, pulang-pulang. Ini saya dikunjungi hamba Tuhan dari desa Gunung Kawi, datang mencari saya. Lalu dia bilang, Pak, ayo, kapan pelayanan di Gunung Kawi? Tapi saya lihat dari atas sampai bawah, orangnya kumus-kumus, pendek, ireng, terus bawahnya preset, pakai sepeda motor jet colet. Jet colet itu zaman dulu Suzuki. Jet colet itu, jet colet bahannya wis miring-miring gitu. Saya lihat bawahnya sepatunya
jempolnya keluar sedikit. Jempolnya keluar sedikit. Ya, kalau dicium ya mampu, saudara. Tapi kita nggak cium. Jempolnya keluar sedikit, saudara, kelihatan. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ini sepatu ini. Kurangnya kira ada Pak ini. Waduh, ternyata 43. Tuhan 43 ya. Kasih. Karena kalau mau beli lagi harus ke Singapura. Nah, ini yang menjadi keberatan. Tapi hati ini gundah gulana karena saya belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Ya, saya melihat dengan hamba Tuhan seperti itu seadanya, jempol yang kelihatan sedikit dagingnya. Saya berbicara dalam hati, Tuhan, berkati orang ini juga malah diwali. Yo sepatumu kayak no. Saya doakan dulu supaya Tuhan berkati ini, malah dalam hati suara itu berbicara, ya sepatumu itu kasihkan. Aduh, sepatu paling bagus, saudara. Baru belum pernah saya pakai. Baru saya datang 2 hari kemudian orang ini datang ke rumah. Saudara, ya sudah. Bentar ya Pak, bentar. Saya ambil sepatu itu, saya kasihkan. Pak, ini ada hadiah, oleh-oleh dari Singapura. Padahal itu untuk saya sendiri. Oleh-oleh. Waduh, kok Bapak baik sih? Ini biasa Pak, kalau usah bilang baik, ini semua perintah dari Tuhan. Saudara, saya kasih. Oke, Pak pulang Pak, nggak apa-apa. Ya Pak, jangan lupa ya pelayanan di desa, di tempat kita. Gitu. Pernah ya kita bawa ke Gunung Kawi? Belum pernah ya, sana Gunung Kawi. Ya, oke siap. Gitu, saudara. Nah, saya memang sedih-sedih tapi enjoy, ada sukacita, saudara. Sedih-sedih tapi ada sukacita. Jadi, waduh Tuhan, terima kasih kalau gitu Tuhan. Ya memang harus belajar dengan hal itu, tidak hanya ngomong untuk mementingkan, tidak mementingkan diri, tetapi dalam kondisi seperti ini saya pun juga harus praktek, semua itu harus terjadi. Nah setelah sepatu saya kasihkan, tiba-tiba ada orang ini, nama teman saya, dia juga penginjilan di Indonesia. Dia juga penginjilan di Indonesia, orang Singapura. Nah, dia ya nggak tahu dengan kondisi cerita seperti ini. Cuman teman saya ini telepon, Pak Michael ada pelayanan nggak? Akhirnya saya referensikan pelayanan di GGP Kupang Indah waktu itu di tempatnya Pak Andre. Nah, tempatnya Pak Andre. Terus tiba-tiba dia datang. Nah, saya yang nggak kepikiran kalau dia datang itu membawa oleh-oleh. Nah, kira terus akhirnya saya itu antar dia. Pak Michael, di Pak Andri juga datang ya? Iya datang. Kok saya bawa oleh-oleh sesuatu. Saya pikir ya makanan. Saya pikir makanan biasa atau di mana itu. Nah, ternyata saudara, setelah saya buka kardusnya itu sepatu. Saudara, sepatu dengan harga dari situ, harganya 300 US Singapura, saudara. Jadi dolar Singapura. Jadi lebih mahal 3 kali lipat. Ya, jadi ternyata dengan tidak mementingkan diri sendiri itu juga ada balasannya, saudara. Ada balasannya. Gak usah takut, saudara, kalau memberi kepada orang yang kekurangan, gak usah takut. Untuk memberi pada pelayanan yang kurang juga gak usah takut. Saudara, Tuhan pasti ganti. Amin. Nah, seperti itu. Nah, saudara, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, hamba uang ini, saudara. Namanya hamba itu apa, saudara? Budak. Ya, budak. Tapi kalau budaknya heper gitu nggak masalah. Ya. Budaknya, misalnya budaknya Pak Hendri, artinya ini pembantunya Pak Hendri, pembantunya heper.
pembantunya Pak Henry suka angkat-angkat akuarium, ya kasih makan ikan, nah, digaji. Nah itu tidak masalah. Nah ini hamba uang. Orang yang selalu disebut hamba uang, itu pikiran gaya hidupnya adalah uang. Dalam pikiran uang. Mau makan uang. Mau ke pasar uang. Mau apa aja selalu yang dipikir uang. Ini konsep dalam hamba uang. Mau pelayanan mikir uang. Nah, padahal segala sesuatu yang ada dalam hidup ini adalah hanya kasih karunia. Uang tidak menjadi masalah. Banyak orang yang menjadi hamba uang, artinya hingga sampai punya uang berkelimpahan, tidak bisa mengatur uang. Justru hidupnya diatur oleh uang. Ya, hamba uang. Harusnya uang yang diatur orang atau orang diatur uang? Harusnya apa? Orang yang bisa mengatur uang. Orang nggak bisa ngatur uang, bablas. Dan hingga akhirnya hidupnya selalu buat masalah karena nggak ada uang, ya kan? Karena nggak ada uang. Dari situ ibadah akhirnya merasa kurang. Betul? Coba kita melihat di dalam 1 Timotius ayat 6, pasal ke-6 ayat 6. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi. Saudara, hari ini ibadah disertai rasa cukup, saudara akan beruntung. Pasti beruntung. Tapi kalau yang namanya tidak pernah memikir, tapi kalau namanya selalu tidak mengatakan tidak pernah cukup, di ibadah ini nggak pernah konsentrasi cari Tuhan. Yang dipikir hanyalah kekurangan dalam kebutuhan. Jadi akhirnya ibadah merasa tidak cukup. Tapi kalau dalam ibadah disertai rasa cukup, itu pasti untung. Tapi kalau dalam ibadah memikirkan rasa kekurangan tidak cukup, saudara tidak beruntung. Gampang kan mengartikan hal seperti itu, saudara. Jadi kita harus selalu jangan menjadi hamba. Terus akhirnya kalau orang-orang yang selalu menjadi hamba Tuhan, hamba uang, saudara, dikatakan demikian. Saudara. Satu Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Lalu saudara, 2 Timotius 3:5. 2 Timotius 3:5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ya. Tetapi pada hakikatnya mereka apa? Memungkiri kekuatannya. Ya, memungkiri kekuatannya. Satu Timotius 6 ayat 5. Saudara, saya kasihkan bukti-bukti ayat ini.
1 Timotius 6 ayat 5. Dikatakan di sini percekcokan, saudara. Coba kita melihat mulai dari ayat yang ketiga. Nah, ayat yang ketiga. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, citra, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira apa? Ibadah itu adalah sumber keuntungan. Di mana-mana ibadah itu gak ada yang namanya ibadah itu bisa menghasilkan uang, kecuali ibadah di dukun. Datang ke dukun, penuhi syaratnya, lalu dijanjikan dukun. Nanti tuyul iki gawon kok bengi nglumpukno dhuwit nang omahmu. Nah, itu. Tapi ibadah di gereja mana ada? Kepenginnya ibadah cari keuntungan. Gak ada. Ibadah kita yang harus dibenahi dalam hidup ini bukan menjadi gaya untuk keuntungan kita, tapi dalam ibadah ini harus menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh mencerminkan kebaikan kita kepada semua orang dan juga memuliakan Tuhan. Amin. Saudara, kalau masalah berkat, saudara nggak perlu khawatir. Tuhan kita sudah menjanjikan yang namanya Immanuel. Tuhan menyertai kita. Itu selamanya, salawasi, saudara. Itu terjadi dalam diri kita, Immanuel. Jadi saudara tidak hanya diselamatkan, tapi saudara juga diberkati dalam Immanuel. Saudara menjadi hamba uang, ya. Lalu kembali kepada 2 Timotius pasal yang ketiga 2. Lalu saudara, mereka akan membual, suka bohong, ngapusi, gombal. Saudara, ini tanda orang-orang di zaman Tuhan sudah dekat, ya. Suka membual dan menyombongkan diri, saudara. Suka pamer, apa-apa harus difoto-foto, pamer, saudara. Ya kan? Ya. Semua kasih uang foto, saudara. Transfer difoto, semua difoto. Nah, foto. Blenger. Tapi ya diturut ya. Ya, orang-orang memang model yang seperti ini ada. Tuh, ngajak makan enak titik, foto, ke grup, nek perlu ke Facebook, mancanegara. Ya, ini memang ada yang model seperti ini. Ini yang namanya mereka menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Di luar sana banyak orang seperti itu. Di dalam sini ada enggak? Jangan sampai ada. Ya. Itu semua urusanmu dengan Tuhan. Kalau itu terjadi pada dirimu, kita harus selesaikan dengan Tuhan. Ya. Jangan suka memfitnah. Orang nggak ngapa-ngapain, nggak ngerti apa-apa, dibilang sesuatu yang negatif, nggak boleh. Nah, orang diem, nggak pernah neko-neko, ya dibilang sesuatu yang negatif, itu namanya memfitnah. Ya, nggak boleh. Ya. Jangan suka memfitnah, lalu mereka akan berontak terhadap orang tua seperti tadi, dan tidak apa, dan tidak tahu berterima kasih.
wis dikeki ngomong terima kasih angel. Kok banyak dialami orang-orang zaman sekarang. Ini tak kasih, tak bawakan makanan gitu. Terima kasih gitu enggak. Wes jalan kono wes tak mungkin. Malah justru sebaliknya. Paper ini dibawain oleh-oleh dari Bali ya. Dari Bali saya ini sebenarnya nggak suka makan pi susu karena manis, saudara. Pi susu ya itu ya. Pai susu. Saya itu suka singkong, nggak apa-apa. Pohong, telong. Nah, pai susu, saudara. Waktu belum, Pak, ini Pak, foto dulu, foto. Ini gowo foto Pak. Ini apa? Pai susu. Panganan aja lho, nggak apa-apa. Aku nggak belum soalnya lagi manis, saudara. Tapi yang penting foto nih Pak, foto. Oh iya, foto. Kokon foto tapi rame kangen. Gak wis foto wis gak apa-apa wis. Demi anak-anak wis gak apa-apa wis. Dadi nrimo aku sing mangan wong-wong. Tapi memang saya nggak suka pai susu manis, saudara. Kalau ketahuan anak saya yang kecil itu dimarahi saya. Manis ya. Nah itu. Nah seperti itu saudara. Nah tidak tahu berterima kasih ya. Semuanya di sini pasti tahu lah berterima kasih ya. Tidak mempedulikan agama. Ya, saudara sudah bang agamaku apa bahiku. Bah yang penting aku kerja golek duit tak akeh-akeh nglumpukno bondo donya tuku omah, tuku istana, tuku pesawat. Sing dituku pesawat tapi tawet, Mas. Ya, piye, saudara? Terus, saudara, ada orang yang beli rumah satu, sana beli, sini beli, situ beli, sertifikatnya numpuk, saudara. Pak, gaya apa, Mak? Wes, dipelumpono ae timbange. Anu, pokoknya omah lho, nggak apa-apa sih, saudara, nggak masalah. Cuman yang menjadi kejadian aneh itu, salah. Dia nangcot, Pak, iya iki Pak. Apa Pak? Sertifikat rumah sak tumpuk itu dirubung rayap. Waduh, jadi rumah sertifikat digrogot gini harus ngurus satu sertifikat 10 juta. Ini omahnya 10, 1 juta, ya kan? Tapi nek kok ngei ngono wangel. Pak omahe wae kok ngene iki gawe gereja. Aku gak niat nek nabur-nabur gawe gereja ngono. Ya enggak apa-apa. Tapi berkelimpahan sertifikatnya digerogoti. Sekarang dijuali satu-satu, saudara, sekarang dijual satu-satu. Nah, dia juga mulai peduli, saudara, mulai peduli dalam pelayanan. Sudah juali satu-satu. Punya satu rumah tapi cinta Tuhan itu lebih bagus daripada punya banyak rumah jauh dari Tuhan. Sekarang dijuali satu-satu, tinggal satu rumah ditempati, sekarang pelayanan. Ya itu. Nah, saudara, tidak pernah mempedulikan agama. Nah, saudara, berikutnya ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Nek musuhan karo wong kongkon damai angel. Ayo damai lah dulu. Ngalah ae, mo. Sing salah sapa? Aku. Lah ayo kowe damai, mo. Wis elek salah, gak berdamai. Wong sing salah dhek kok damai mo. Ya wis kene, wis kamu gak salah, kamu sing ngampuni aja dia. Wis mo.
Ngampuni ora paten. Iya. Tidak mau damai. Kalau damai itu kan doa enak toh. Damai, hati ayem, hubungan enak, mangan ono nek gak ono tetep bungkus. Kuwi wong seneng damai. Jangan suka permusuhan kalau tidak mau damai. Nah, banyak juga orang suka nyinggung orang tapi kok disinggung. Jadi intinya jangan suka nyinggung orang kalau kamu nggak mau disinggung. Jangan suka menjelekkan orang kalau kamu nggak mau dijelek-jelekan. Karena di dunia ini hukum tabur tuai itu Firman Tuhan berkata, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kalau kamu dihakimi marah, sedangkan kamu menghakimi orang lain seenaknya, saudara, itu nggak boleh. Amin. Lebih baik santai. Kayak aku gitu, pura-pura bodoh. Tapi dalam keadaan saya seperti ini, saya memang nggak suka ribut. Walaupun ada orang yang suka memusuhi saya pura-pura bodoh. Tetap aja saya deketi. Dia nggak suka dengan saya, tetap aja saya deketi. Ayo, piye bro, kabare? Ayo makan sih, mangan. Pakai tong kelong 50, tapi sepenting joinnya api. Nah, itu kita belajar untuk selalu tidak cari perkara, tapi suka damai. Ya, suka damai. Yang mungkin saudara saat ini dengan tidak sengaja saya mungkin menyinggung perasaan saudara, tegur saja saya datang. Kamu kalau ngomongnya ngene-ngene nggak apa-apa. Paling endingnya tak jamangan. Kalau apa yang ya, kan damai. Karena Yesus juga damai, nggak suka ribut. Yesus sendiri memberikan kita apa? Damai. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan padamu. Ditinggalkan, diberikan. Tinggalkan gak dicupuk-cupuk. Parani dikek nona awak. Kurang apa itu tadi? Berarti tandanya Yesus itu juga damai. Amin. Lalu saudara, tidak dapat mengekang diri, gak ngontrol. Wah, kok wong edian. Gak bisa mengekang diri. Iya. Ketang gitu. Nah, harusnya manusia untuk aku ngono-ngono ya mungkin. Makanya harus bisa menguasai diri. Kontrol ya. Jamu jati udi. Kuasai diri. Ya. Nah, itu supaya kita bisa mengekang. Tidak dapat mengekang diri, garang, wah kereng garang. Wajahnya kereng. Saya belajar dari Pak Budi. Pak Budi ini wajahnya kereng, tapi hatinya lembut. Beda, saudara. Nah itu Pak Budi. Kereng gitu ya. Tapi saya dikirimi sayur, dikirimi kerupuk. Ini orang nggak sembarangan. Wajahnya kereng, suaranya kereng, badannya kereng, keker.
wong ireng. Tapi sayur sak panci dikirim ke rumah saya ya. Kalau kita makan itu sayur banyak loh dari Pak Budi. Saya terhilang Tuhan, ampuni. Kadang kita itu menilai orang tuh di luarnya, padahal hatinya itu luar biasa. Sekarang tidak suka yang baik, diajari baik nggak mau, diajari baik ojo pacaran sih yo nggak gelem, yo disekor. Ya, jadi kita itu harus suka yang baik, amin. Oke, itu ditinggalkan dan kita kembali pada kedatangan Tuhan tadi ya. Pada Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi di saat-saat yang sukar ini, tanda sebagai Tuhan sudah dekat, firman Tuhan mengajari kepada kita semua untuk kebaikan hati kita diketahui semua orang. Bukan hanya pada keluargamu yang tahu, bukan hanya pada jemaat di sini yang tahu, tapi semua orang di sana tahu bahwa saudara itu punya kebaikan hati yang luar biasa. Amin. 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 Supaya kita menjadi berkat. Matius berkata, kamulah garam dan terang dunia. Dunia, bukan Cukup Kupanto, bukan Manu Anto, ya kan? Bukan Surabaya toh. Dunia. Di dunia ini kita harus menjadi garam dan terang. Amin. Artinya kebaikan hati kita harus diketahui semua orang. Kalau di sana banyak orang pelit, di sini jangan banyak orang pelit. Yo juga jangan sedikit orang pelit. Tidak ada orang pelit. Amin. Amin. Gak ada orang pelit. Kalau di sana orang banyak yang suka-sukar dan tidak mau berdamai, di sini semua suka damai. Amin. Tidak boleh ada yang berantem. Amin. Meneh rebutan telo, nggak boleh. Harus kita suka damai. Amin. Saudara, kita harus beda sama orang luar sana. Karena pendidikan kita semua ada di dalam firman Tuhan, mengajarkan kebaikan. Yesus Kristus mencontohkan kebaikan, bukan permusuhan, bukan sesuatu yang cekcok, yang tidak suka damai. Tapi firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia itu seperti dirimu sendiri. Saudara, kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Yesus mengajarkan hukum kasih ini untuk supaya kita ini hidup damai. Bukan kita hidup yang selalu punya musuh, yang kebencian, yang selalu menghakimi. Tidak, tapi yang suka damai. Ya, saudara, kita nggak salah pilih Tuhan, saudara. Kalau manusianya itu kurang sempurna, bukan salah Tuhan kita, tapi salahkan kita sendiri. Karena Tuhan selalu mengajarkan kasih. Amin. Kasih. Firman Tuhan bilang, "Metio awakmu dikuampleng pipi kiri, wenehno pipi kananmu." Nek gelem maju. Tapi semua ini kan saya sengaja. Apa yang disampaikan ini memang benar. Kenapa? Karena jarang sekali terjadi. Toh kalau itu terjadi pasti karena demi Tuhan yang hidup. Tidak masalah, sesuatu yang akan nanti kita terima. Saudara, saya pernah khotbah di lapangan terbuka. Tempatnya dulu tahun 2007 di Koblen sana, di dekat Cemur.
di sungai itu. Banyak sekali orang situ yang mendengarkan khotbah saya. Saya khotbah ini itu berkata demikian firman Tuhan. Ada orang ternyata ambil air, buka sini, dia maju, siramkan ke saya. Apa yang harus saya perbuat di situ? Waktu saya khotbah disiram darah. Lalu orang-orang itu, jangan gitu, jangan gitu. Lalu dia mau pukul saya, ditahan sama orang-orang. Apa yang harus saya lakukan di situ? Darah, saya hanya berdoa. Ya iya dong, berdoa. Kalau saya maju, belum tentu saya menang soalnya. Bukan becak. Kerono, putih. Darah. Waktu itu saya nggak ketemu ini. Saya sekurus Abraham gitu. Darah. Ayo, mani. Tuhan, kuserahkan. Pernah saudara pelayanan mengalami hal seperti itu? Saya sering, tidak hanya disiram air, diludahi juga pernah, saudara. Nah, dari situ saya terlatih sabar. Memang orang yang bisa sabar itu harus terlatih, saudara. Terlatih terus. Bumeli diapakno, di ini genjot diapakno, akeh. Ya prosesnya akeh. Ya, tapi nggak apa-apa, saudara. Yang penting hidup kita harus suka damai. Ya, karena firman Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita kasih. Hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Janji saudara? Keluar dari tempat ini janji? Amin. Harus saudara diketahui kebaikannya pada semua orang. Jadi pulang dari tempat ini dilihat orang lain, tapi wongi ya, suka memberi, wah gak cuma ganteng, tok wongi seneng, suka bergaul. Orang yang berbuat baik itu ya gak hanya harus punya uang banyak lalu enggak. Tunjukkan hidupmu bahwa kita peduli, artinya mau bergaul, lalu juga mau dekat dengan orang. Jangan lalu pak tukang parkir. Tukang parkir ini jijik dan sebagainya. Nah, saudara, di mana bisa menjadi berkat? Orang tukang parkir bisa katakan, wah ini luar biasa orang Kristen. Kalau kita menjijikkan orang, saudara, kalau kita artinya menganggap orang itu jijik dalam diri kita, kita harus tetap tunjukkan belas kasih kita, kepedulian kita, persahabatan kita, perkawanan kita, dan persaudaraan kita kepada orang lain. Supaya apa? Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah berkat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.